Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita cara untuk buy on breakout. Jadi kita harus mempersiapkan planning gimana cara untuk buy on breakout. Tapi sebelum itu saya akan yang akan terjadi, maksudnya kita analisa dari segi historis kemungkinan yang terjadi di bulan Maret tahun 2021. Jadi disclaimer, ini adalah cara saya analisa. Jadi kalau misalkan teman-teman punya formula tersendiri untuk analisa, sangat disarankan untuk menggunakan cara itu. Cara ini hanya berupa referensi, siapa tahu teman-teman terinspirasi dari cara saya menganalisa. Jadi pada bulan Maret kali ini, jadi pada tahun 2020 IHSG mengalami penurunan drastis karena efek pandemi COVID. Pada 2019 terlihat candle IHSG stagnan, mungkin bisa dikatakan tidak ada perubahan. Lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan dan sisanya mengalami hijau. Jadi kalau misalkan kita tidak mengambil Maret tahun 2020 karena emang efek pandemi, kita bisa mengambil dari tahun 2019 hingga tahun 2014. Jadi selama 5 tahun ke belakang dari 2019 adalah sekali stagnansi, sekali turun, dan 3 kali menguat. Jadi IHSG masih memiliki kemungkinan atau potensi menguat selama bulan Maret tahun 2021. Dilihat lebih ke belakang, yaitu pada tahun 2014, 2013, 2012 selalu menguat. Jadi ini bisa memperkuat kita bahwa 2021 akan membuat sebuah bullish trend, tetapi tidak selamanya atau tidak setiap hari IHSG akan mengalami hijau. Dilihat dari segi faktor ekonomi, dari stimulus dan juga efek vaksin juga bisa mempengaruhi langkah dari IHSG pada bulan Maret 2021 ini. Jadi seperti itu. Lalu dengan adanya kenaikan, pasti harga-harga saham banyak sekali yang on the way to resist, jadi ke resistance. Cara saya untuk buy on breakout, saya selalu menunggu candle apa yang akan keluar di keesokan hari. Jadi ini adalah salah satu contoh di chart PTPP. Ini ada resistance yang cukup kuat, lalu dia menguji resistance tersebut, tetapi setelah dia breakout, dia mengeluarkan candle merah. Jadi menurut saya ketika candle hijau terbentuk dan breakout, alangkah baiknya keesokan harinya adalah candle hijau lagi sebagai bentuk konfirmasi. Jika candle hijau tidak muncul, berarti alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Siapa tahu itu adalah false breakout. Jadi ini adalah false breakout. Dia setelah breakout tetapi dia tidak bertahan lama atau tidak bertahan di atas resistance yang akan menjadikan support. Dia malah breakdown. Lalu kita harusnya menunggu dulu. Seperti ini juga. Lebih baik kita menunggu. Jadi yang terbaik atau yang bisa kita jadikan acuan adalah keesokan harinya adalah hijau, seperti ini. Ketika ini sudah hijau, maka kita bisa spekulasi buy. Meskipun ini hijau, tapi akan mengalami penguatan yang cukup drastis dan bisa dikatakan ini adalah salah satu konfirmasi dari breakoutnya resistance. Ketika dia nguji, dia mengeluarkan candle hijau, berarti ini bisa dikatakan konfirmasi, tetapi masih memerlukan tinjauan kembali. Bisa kita lihat di saham Antam. Konfirmasi yang lain atau hal yang bisa buat konfirmasi akan breakout atau false breakoutnya sebuah saham adalah saya selalu menggunakan volume. Ketika volumenya cukup besar dan itu keluar candle hijau lagi, maka itu bisa dikatakan sebagai konfirmasi breakout. Jadi contoh ketika ada volume yang cukup besar tetapi tidak selalu dia breakout, tetapi bisa saja itu false. Seperti ini. Ketika candle ini berbentuk hijau, body candlenya tidak
di atas dari resistance, tetapi keesokan harinya hijau. Menurut saya ketika candle bodinya tidak lebih dari garis resistance, menurut saya itu cukup meragukan meskipun volumenya terlihat besar. Ketika candle hijaunya keluar dengan besar, alangkah baiknya harus ada candle hijau lagi. Jadi menurut saya ini salah satu sinyal yang cukup kurang baik atau kurang kuat untuk breakout dari resistance dan akhirnya turun. Tetapi alangkah baiknya breakout dengan seperti ini. Ketika ini candlenya hijau dan breakout malah body candlenya di atas garis resistance, itu menurut saya cukup bagus. Lalu keesokan harinya ada candle hijau, tapi jika ada pertanyaan, tapi kan akan timbul merah. Ya timbul merah, tetapi dia tidak breakdown dari garis supportnya yang dulunya adalah garis resistance. Setelah dia sideways sementara membentuk base, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan akhirnya lanjut rally. Tetapi kita bisa mengantisipasi false breakout ini dengan kita menerapkan stop loss yang ketat. Jadi seperti ini. Kalau misalkan dia muncul candle hijau, tetapi keesokannya dia breakdown seperti ini, maka kita harus spekulatif untuk cut loss terlebih dahulu. Kalau misalkan belinya di candle hijau ini, karena ini bisa berpotensi untuk turun. Lalu bisa juga dengan metode breakout dari candle kemarin. Mohon maaf, breakdown dari candle kemarin. Jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa candle merah ini hampir sama tapi lebih cenderung untuk melemah dari candle hijaunya. Jadi ini berpotensi untuk turun kembali dan akhirnya emang turun kembali. Jadi dia tidak kuat atau lebih rendah dari mother candle kemarinnya yang warna hijau. Jadi itu bisa dijadikan salah satu indikator juga untuk kita menerapkan trading plan yang cukup meyakinkan di cara kita untuk buy on breakout. Jadi kita tidak perlu risau lagi dan kita lebih tenang dalam buy on breakout. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kalau teman-teman punya saran atau ingin membahas sesuatu hal silahkan komen di kolom komentar. Support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain agar channel ini lebih bermanfaat dan lebih banyak dikenal dan membantu orang-orang lain. Terima kasih.